Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 114, yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik, seterusnya Bapak dan Ibu Guru yang bisa hadir pada saat ini. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya, selawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, tidak memperpanjang kalimah, kita mulai saja susunan acara. Menyanyikan lagu Indonesia Raya akan dipimpin oleh Ibu. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan doa. Para Bapak kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tujina bil ahfad wa taqbilana ya Allah min jami'il hajat wa tatahhuruna sawtana min jami'il khairat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا أسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت.
اللهم حول علينا في شكرة المعروف والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan dibacakannya doa tadi, semoga acara kita bisa berjalan dengan lancar dan tertib sampai akhir. Amin. Acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Ibnu Amir, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu ini ya, Ibu ini pengajar praktik ya, merupakan pendamping ya daripada calon guru penggerak kita angkatan ke-11 Ibu Fitri Yantini ya. Kemudian yang saya banggakan calon guru penggerak Ibu Fitri, seterusnya Bapak dan Ibu guru SD 114 yang bisa hadir pada kesempatan ini yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir di ruangan ini dalam rangka yang memberi dukungan buat teman kita yang lagi dalam proses pendampingan yang belajar untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan, yang adalah guru penggerak. Ini merupakan guru penggerak angkatan 2 orang yang kedua untuk di sekolah kita. Selanjutnya selawat beriring salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Ibu PP, pengajar praktik yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami banggakan semuanya. Sebenarnya acara pada hari ini saya atas nama Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih pertama kepada Ibu pengajar praktik untuk ini, kemudian juga kepada ibu-ibu ya, guru kelas ya, walaupun di sela kesibukan Bapak dan Ibu semua bisa untuk mendampingi ya, mensukseskan kegiatan pendampingan individu daripada Ibu Fitri ini bersama dengan Ibu PP-nya mungkin pada hari ini dalam rangka pemaparan visi dan misinya. Mudah-mudahan ya Ibu Fitri ini betul-betul bisa menjadi ya pemimpin pembelajaran khususnya di SD kita ya. Kalau kemarin Ibu Ayu juga masih proses, pada hari ini Ibu Fitri ini mudah-mudahan besok ada lagi Ibu Fitri yang baru yang muncul untuk CGP-nya. Namun harapan kita ya tidak hanya ya, acara seremonial seperti ini saja, tetapi lebih daripada itu kita mengharapkan Ibu guru kita, Bu CGP ya, Bu Fitri bisa lebih memberikan kontribusi nanti hasilnya setelah lolos menjadi guru penggerak. Hanya harapan kita satu doa kita bersama-sama, mudah-mudahan khususnya pada hari ini Bu Fitri bisa sukses dan bisa lolos sebagai guru penggerak ya, khususnya buat kita di SD 114 ini ya. Hanya itu, mudah-mudahan acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Saya mengharap sepenuhnya dukungan support daripada
ya ibu-ibu yang hadir pada hari ini yang ikut mendampingi kegiatan ini. Sekali lagi terutama kepada ibu ini sebagai pengajar praktik pendamping, ya, sebagai guru pendamping daripada Ibu Fitri, ya bimbinglah. Mungkin guru kami masih jauh daripada kesempurnaan, ya, apalagi ilmunya P3K aja baru saja lolos, ya, baru menginjak tahun yang kedua, tetapi dalam ini mungkin berkat oleh sentangan daripada ibu ini mungkin guru pendamping kami bisa lebih baik tujuh ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang sudah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya kegiatan inti yang langsung disampaikan oleh Ibu pengajar praktik Renu Kurniawati SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Effendi Amir SPD MM selaku Kepala Sekolah SDN 114/6 Bangku 7. Yang saya hormati CGP Angkatan 11 Ibu Tri Fitriantini. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan dari Ibu Tri, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka mengikuti kegiatan dari Ibu Tri selaku CGP Angkatan 11, dan kita sangat berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, sholawat beriring salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, di sini saya akan menyampaikan mengenai tujuan kehadiran saya di sini. Adapun kegiatan pada PI 2 ini, Bapak, ada 4 kegiatan. Kegiatan tersebut ada yang didiskusikan hanya dengan Putri dan juga ada yang bersama dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Adapun kegiatan yang didiskusikan dengan Putri nanti adalah mengenai refleksi lingkungan belajar di sekolah, kemudian diskusi mengenai refleksi modul 1.1, 1.2, dan 1.3 yang telah dipelajari di LMS, dan yang ketiga diskusi mengenai refleksi komunitas belajar yang ada di sekolah. Adapun kegiatan yang keempat itu kita laksanakan pada hari ini, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi saya selaku pengajar praktek dalam hal ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak selaku kepala sekolah telah mengizinkan CGP kami untuk melakukan kegiatan ini. Saya yakin mungkin ada hal-hal yang sedikit menghambat kegiatan sekolah, dan dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Tanpa adanya dukungan penuh dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu di sini, saya tidak yakin bahwasanya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Kepala Sekolah kita. Selanjutnya, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru yang lainnya, saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila kehadiran saya pada hari ini hingga nanti selesai ada hal-hal yang barangkali kurang berkenan di hati Bapak selaku Kepala Sekolah dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Jadi saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, karena dalam hal ini perlu saya sampaikan kehadiran saya di sini dalam keadaan bertugas. Untuk selanjutnya, Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu yang lainnya, untuk mempersingkat jalannya kegiatan kita pada hari ini, perlu saya sampaikan alur kegiatan kita pada hari ini waktunya adalah 110 menit, Bu Tri. Jadi silakan Bu Tri
melaksanakan sesuai dengan alur pendampingan individu yang telah Ibu baca ya, mungkin di LMS itu memang sudah ada Bapak. Jadi insya Allah nanti bisa berjalan sesuai dengan alur. Untuk itu kepada Ibu Tri saya silakan untuk memimpin diskusi hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 114, Bapak Effendi Amir SPDM. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik Ibu Reni Kurniawati SPD. Selanjutnya Ibu-ibu guru hebat SD 114 yang dalam hal ini telah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih di sela waktu mengajar bersedia ikut dalam kegiatan saya sebagai calon guru penggerak dalam acara visi misi dan prakarsa perubahan sekolah. Baiklah, puji syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Baiklah, langsung saja kita mulai acaranya. Acaranya adalah pendampingan individu 2 visi dan prakarsa perubahan sekolah SD 114 Bangku 7. Di sini saya sebagai CGT angkatan 11 dengan Ibu Pengajar Praktik saya Reni Kurniawati SPD dan Bapak Fasilitator Bapak Suradi SPD. Selanjutnya tujuan kegiatan ini mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid masa yang akan datang. Sebelumnya izinkan saya membaca puisi terlebih dahulu. Perlu garis bawahi ini membaca. Mohon maaf kalau itu tidak sesuai intonasi. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora, membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jika aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, gunung-gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengar pangkur pelaran, bukan lagi pangkur pelaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olusio dari Maluku, bukan lagi lagu Olusio yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, "Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Mungkin pesan yang terkandung di dalam puisi itu mencerminkan bahwa cinta Bung Karno kepada Indonesia yang begitu besar
Terus yang kedua menceritakan tentang harapan yang terbatas dan semangat persatuan kesatuan. Yang selanjutnya mungkin mengungkapkan rasa nyaman dan optimis tentang masa Indonesia dengan visi-visinya. Selanjutnya mungkin saya meminta tolong kepada Bapak Ibu untuk mengisi kalimat-kalimat rumpang saya. Saya akan memberikan sedikitnya mungkin dari satu ya. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Mungkin kalimat rumpang yang pertama itu yang kita isi tentang kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, murid-murid apa yang seperti yang kita impikan. Misalnya contohnya apakah yang mulia, mandiri gitu. Apa keinginan kita sebagai guru kepada murid-murid kita, visi kita akan murid seperti apa yang kita inginkan nantinya, outputnya dari SD kita khususnya. Kalau yang sudah selesai boleh ditempelkan ke karton yang ada di depan. Untuk yang pertama kita memimpikan murid-murid yang boleh saya minta pendapat dari Ibu Rosmawati, bagaimana harapannya yang pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Harapan kami memimpikan murid-murid atau outputnya di restoran ini, murid-murid kami mampu bersaing di masa yang akan datang, itu murid yang kompetitif di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Hajar. Selanjutnya Ibu Waka. Terima kasih kesempatannya. Kita memimpikan murid yang pertama beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berakhlak mulia. Kemudian tentunya murid yang cerdas. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Waka. Sekarang saya bacakan aja mungkin ya, nanti kita lanjutkan ke yang sampai ke 6. Ada yang kita memimpikan murid yang berkarakter cerdas dan terampil. Terus ada lagi murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya. Ada juga yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas dan cerdas. Memimpikan murid yang kompetitif di masa yang akan datang. Terus ada lagi terampil, kreatif dalam belajar. Mungkin bisa langsung ke yang poin yang kedua. Kita percaya bahwa murid ini ada yang sudah boleh siapa mau
memberikan pendapatnya. Kita percaya bahwa murid memiliki kodratnya masing-masing. Kita percaya bahwa murid-murid masuk. Ayo, ada mau menyampaikan pendapat, Bu? Terima kasih kesempatannya pada Bu Fitri. Saya coba memberikan pendapat tentang pemikiran saya terhadap kita percaya bahwa murid itu memiliki kodratnya masing-masing dengan kemampuannya masing-masing dan tinggal kita saja nanti bagaimana mengarahkan dan mendidiknya untuk menjadi murid yang sesuai tadi yang saya impikan, itu murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Ayu. Kita percaya bahwa murid mempunyai kodratnya masing-masing. Ada tinggal kita bagaimana peran kita sebagai pendidik mengarahkan agar kodratnya tadi sesuai dengan positif, sesuai dengan dia. Terus ada yang murid mempunyai karakter yang berbeda-beda atau keunikan masing-masing. Ya, betul, yang murid mempunyai karakter berbeda dan keunikannya masing-masing, karena tadi kodratnya yang tidak sama. Murid memiliki potensi dan bakat yang harus dikembangkan. Selanjutnya yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa boleh diisi semuanya dulu, nanti saya rangkum. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa di sekolah kita mengutamakan, ada yang sudah mengisi di sekolah kita mengutamakan kebutuhan belajar murid. Ada yang mau memberikan pendapat? Mungkin Bu ini mau memberikan pendapatnya, di sekolah kita apa yang lebih kita utamakan Bu ini? Mungkin pendidikan karakter. Terima kasih kepada Ibu CGPI Gubret ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengucapkan pendapatnya. Di sekolah kita yaitu kita mengutamakan yang pertama yaitu pendidikan berkarakter, yaitu mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing siswa kita. Terima kasih. Baik, untuk poin di sekolah, kalimat umpan di sekolah kita mengutamakan ada juga yang menjauh murid supaya menjadi anak yang beriman, yang berkarakter. Kita mengutamakan rasa kekeluargaan,
yang kuat dan mendidik dan membimbing murid. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter ya. Pada umumnya menjawab seperti jawabannya seperti itu, pendidikan karakter. Saya rasa memang di sekolah kita sudah mengutamakan pendidikan karakter. Salah satunya kebiasaan yang kita lakukan tiap hari ya. Keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat apa kan? Boleh ada yang mengemukakan pendapatnya? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu, kemudian untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman. Mencari banyak temannya. Poin pertama atau yang kedua? Pertama, Bukan jajannya, bukan jajan. Jajan lain. Ini itu kita harus bahagia. Sekolah merupakan tempat menuntut ilmu, tempat bermain dan berteman, mempunyai banyak teman. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mungkin warga sebagai pendidik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apakah kita memiliki pengaruh atau tidak, mungkin itu poin 6 terhadap pembentukan karakter anak yang kita inginkan tadi. Terima kasih kepada Pak Bendahara. Yang nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk, mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya. Bu Ayu. Baik Bu Fitri, di sini saya akan memberikan pendapat tentang kita warga di sekolah ini yakin untuk kita yakin untuk berkolaborasi dalam meningkatkan akademik siswa di sekolah dan meningkatkan karakter anak kita di sekolah. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ayu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk berkolaborasi dengan anak, dengan orang tua, atau dengan lingkungannya untuk meningkatkan akademik dan karakter murid. Baiklah, yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ada yang mau memberikan pendapat. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid memiliki bakat yang berbeda dan sekolah memiliki sarana yang mumpuni dalam meningkatkan bakat murid.
kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mungkin ada pendapat dari Bapak. Dari muatan guru menjadi teladan sehingga bisa terjadinya perubahan yang baik terhadap siswa. Amin. Semoga kita bisa menjadi teladan bagi anak kita ya. Baiklah, mungkin kita semuanya sudah mengisi kalimat-kalimat lempang. Mungkin bisa saya simpulkan pada poin kita memimpikan murid-murid yang pada poin pertama kita memimpikan murid-murid yang mungkin hampir sama jawabannya, ya religius, berakhlak mulia, mandiri dan bernalar kritis, dan mampu menggunakan sumber teknologi sebagai sumber komunikasi informasi dalam menghadapi tantangan zaman. Yang kedua, kita percaya bahwa murid terlahir unik ya, terlahir berbeda. Mereka mempunyai bakat dan minatnya masing-masing. Tugas kita sebagai pendidik mengarahkan bakat dan minatnya ke arah yang lebih positif. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Nah ini dia. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Ini dibuktikan dengan pembiasaan kita yang karakter religius, yang setiap hari membacakan sholawat sebelum 15 menit sebelum pembelajaran, terus bergotong royong, mandiri, menyanyi nasionalisme ya. Terus yang ketiga, yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah merupakan tempat menuntut ilmu ya Bu ya. Kita harus positif thinking kepada anak kita. Yang keduanya baru mungkin main dan jajan dan sosialisasi. Senang bahagia dulu baru belajar ya Bu. Terus yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk kita harus yakin dulu untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memaksimalkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang menyenangkan, mungkin media ajar yang interaktif, itu yang harus kita yakini dulu sebagai warga sekolah, khususnya kita sebagai pendidik. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apakah kita memiliki pengaruh, tadi ada guru memiliki pengaruh contoh teladan bagi anak-anaknya. Amin. Terus kita masuk ke visi misi sekolah kita. Terwujudnya insan yang sehat, cerdas, terampil, takwa dan berkarakter. Apakah visi sekolah saat ini sudah jelas menggambarkan impian dan cita-cita yang ingin kita capai tadi dari murid? Adakah yang mau memberikan pendapat? Ini visi misi sekolah kita, terwujudnya insan yang sehat, cerdas, terampil, takwa, dan berkarakter. Dari visi misi sekolah kita ini, apakah visi sekolah kita menggambarkan impian dan cita-cita kita tadi yang ingin kita capai dari murid? Terus apakah visi tersebut sudah menunjukkan perbedaan antara sekolah kita dengan sekolah yang lainnya? Kepada ibu-ibu dimohon memberikan pendapatnya. Bahas visi sekolah kita di sana tadi sehat, cerdas, terampil, takwa dan berkarakter. Sebenarnya dari beberapa visi yang sudah ada di sekolah kita itu sudah mencerminkan apa yang kita impikan dari pada anak-anak. Yang terutama itu terampil. Terampil berarti dia bukan hanya ilmu akademik saja. Ada banyak keterampilan lain, bisa saja kalau melihat perkembangan zaman sekarang berarti berhubungan dengan teknologi.
Nah, bisa saja nanti terampilnya itu adalah terampil dalam berteknologi. Nah, kemudian berkarakter. Nah, kita pada umumnya tadi juga mengimpikan anak-anak di sekolah kita itu adalah anak-anak yang berkarakter. Kalau kita lihat pada perkembangan sekarang, nah ini yang sudah menjadi permasalahan, bisa dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Karakter anak-anak zaman now, karakter anak-anak milenial memang sudah menjadi perhatian utama kita untuk zaman sekarang ini. Mungkin itu pendapat dari saya, Bu Fitri. Saya kembalikan pada Bu Fitri. Terima kasih kepada Bu Ayu yang telah memberikan pendapatnya. Mungkin ada ibu-ibu yang lain. Apakah di dalam visi misi tadi itu mungkin sudah tergambarkan menurut Bu Ayu ya? Pertanyaannya yang kedua tadi, apakah visi misi ini sudah menjadi pembeda antara sekolah kita dengan sekolah yang lain? Apakah ada gitu perbedaan kita dari sekolah yang lain dari visi misi ini? Apakah ini merupakan visi misi bersama atau ada yang membedakan? Kalau dari kata-kata visi misi sekolah itu boleh tambahkan, Bu. Iya, saya lupa ya Bu Fitri tadi yang untuk pertanyaan nomor 2 lupa. Nah, untuk yang gambarkan impian-impian kita, memang visi dari sekolah kita yang ini juga memang udah waktunya juga, berdasarkan kemarin juga rapat kita bersama kepala sekolah, mungkin ada evaluasi untuk visi kita selanjutnya. Nah, bagaimana nanti kita akan mendiskusikan ini, buat visi yang memang berbeda dengan sekolah kita yang lain dan menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka, karena ini juga tahun pertama kita dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah kurikulum Merdeka semuanya. Mungkin itu Bu Fitri. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Mungkin visi kita ini sudah hampir tergambarkan. Mungkin apa perlu kita tambahkan gitu ya? Lebih disempurnakan. Ya, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nyambung pertanyaannya tadi, apakah misi sekolah kita tadi sudah berpihak kepada murid? Sudah ya. Sudah berusaha berpihak kepada murid. Alhamdulillah kalau sudah berpihak kepada murid. Program apa yang dapat kita lakukan atau tambahan agar mendorong pertumbuhan murid dari segala sisi? Nah, di sini saya mencoba merumuskan prakarsa perubahan saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif adalah menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya masing-masing, seperti yang dikatakan tadi oleh Bu Ayu. Jadi paradigma ini bisa menjadi salah satu metode untuk mencapai visi yang sesuai dengan visi Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, visi Ki Hajar Dewantara itu menciptakan pendidikan yang merata, menjangkau, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendekatan inquiry apresiatif ini merupakan strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. IA ini merupakan solusi strategi perubahan yang dimiliki oleh pendekatan lainnya. IA mengaktualisasi potensi masing-masing individu dan kelompok yang menjadi kekuatan yang luar biasa dalam melakukan perubahan. Nah, kekuatan apa yang dimiliki oleh sekolah kita? Siapa yang memberikan pendapat? Selain lokasinya yang strategis dan guru-gurunya yang hebat, ada kepala sekolahnya tentu lebih hebat. Kepala sekolahnya tentu lebih hebat, makanya adanya guru-guru hebat, mereka kepala sekolahnya hebat. Mungkin bahwakah apa kekuatan yang sekolah kita miliki? Mau memberikan pendapatnya? Terima kasih atas waktunya. Kekuatan apa yang
yang sekolah kita miliki. Pertama, seperti yang disampaikan oleh Ibu ini tadi, kita memiliki kepala sekolah yang hebat. Dari kepala sekolah yang hebat itu terlahirlah guru-guru yang hebat yang ada di sekolah ini. Kemudian kita memiliki sekolah tempat yang strategis, di jalur strategis yang mudah dijangkau oleh warga sekolah. Kemudian kita juga memiliki beberapa ekstrakurikuler yang sekarang ini makin meningkat. Kemudian di segi pembelajaran pun kita sudah memiliki guru-guru yang sudah bersertifikat. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Haja. Ya, alhamdulillah sekolah kita memiliki kekuatan yang insya Allah lengkap, lokasinya strategis, sarana dan prasarana, tentunya kepala sekolah yang hebat dan guru yang hebat, ekstrakurikuler yang unggul alhamdulillah dalam pramuka saat ini. Itu dari kekuatan ini saya mencoba merumuskan visi misi saya sesuai dengan tugas guru penggerak saya, yaitu terwujudnya generasi yang unggul, yang cerdas, berkarakter dan kompetitif sesuai dengan profil pelajar Pancasila di era globalisasi ini. Mungkin ada pendapat dari Bapak dan Ibu tentang visi yang saya rumuskan. Boleh berikan pendapat. Terima kasih atas kesempatannya. Setelah saya baca visi yang Ibu buat, saya sangat sesuai dengan visi yang Ibu buat, yaitu terwujudnya generasi yang unggul, yang cerdas, berkarakter, dan kompetitif sesuai dengan profil pelajar Pancasila di era globalisasi ini. Apalagi sekarang kita sudah ada robotik ini, mudah-mudahan lebih meningkatkan kemampuan siswa kita dalam TIK. Di sini saya juga mencoba merumuskan prakarsa perubahan atau langkah awal saya untuk melakukan perubahan tersebut, yaitu penguatan karakter profil pelajar Pancasila melalui digitalisasi dalam pembelajaran. Selanjutnya banja atau prakarsa perubahan saya, penguatan karakter profil Pancasila melalui digitalisasi dalam pembelajaran, yang membuat pertanyaan, bagaimana meningkatkan karakter profil pelajar Pancasila melalui digitalisasi dalam pembelajaran. Yang langkah pertama tentunya melakukan diskusi dengan berbagai pihak seperti kepala sekolah, guru, dan siswa. Sebenarnya mungkin ditambah lagi dengan orang tua siswa, karena tentu kita memerlukan kerjasama dengan orang tua siswa. Yang kedua, mencari referensi tentang praktik baik pelaksanaan digitalisasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, mencari referensi tentang profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya, ambil pelajarannya, siapakah guru yang sering menggunakan media digital dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, bagaimana mendesain pembelajaran digital. Yang ketiga, teknologi dan media digital apa saja yang digunakan. Yang keempat, apakah siswa sudah terbiasa memanfaatkan platform yang mendukung pembelajaran. Tindakannya, mencari narasumber atau guru yang ahli dan terbiasa dalam bidang digitalisasi pembelajaran. Yang kedua, mencari informasi dari berbagai sumber, bagaimana mendesain pembelajaran dengan memanfaatkan media digital. Yang ketiga, menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran. Yang keempat, merencanakan pembelajaran dengan menggunakan media digital yang bervariasi. Selanjutnya, gali mimpi. Bagaimana memanfaatkan media digital bisa diterapkan oleh semua guru. Yang kedua, apakah memanfaatkan media digital dapat menghasilkan perubahan kepada peserta didik dalam menguatkan karakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, bagaimana perasaan guru ketika profil Pancasila bisa terwujud karena pelaksanaan digitalisasi dalam pembelajaran. Daftar tindakannya, melaksanakan tim teaching dalam pembelajaran untuk memanfaatkan media digital. Yang kedua, mencari informasi tentang profil Pancasila lebih dalam lagi.
Yang ketiga, secara konsisten menerapkan digitalisasi dalam pembelajaran yang menguatkan karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, rencana. Apakah langkah pertama untuk membiasakan pemanfaatan media digital dalam pembelajaran? Yang kedua, media dan platform apa saja yang bisa digunakan? Yang ketiga, bagaimana menjaga keberlanjutan pemanfaatan media digital agar terus dapat dilaksanakan dalam kelas? Yang keempat, apa indikator keberhasilan bahwa digitalisasi dalam pembelajaran mampu menguatkan karakter profil pelajar Pancasila? Terus tindakannya menyusun perangkat pembelajaran, modul, LKPD, dan rubrik penilaian. Yang kedua, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk terlaksananya pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, mencari media yang sesuai dengan karakter peserta didik. Yang terakhir, atur eksekusi. Siapa saja yang saya libatkan dalam menyusun program digitalisasi pembelajaran untuk menguatkan karakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua, siapa yang bisa memonitor kegiatan agar pelaksanaan digitalisasi dalam pembelajaran bisa berjalan dengan konsisten. Tindakannya, berkolaborasi dengan kepala sekolah sebagai penentu kebijakan dan rekan guru sebagai tim kerja saya. Yang kedua, pembuatan program. Yang ketiga, membuat jadwal kegiatan pembelajaran. Kesimpulan dari diskusi saya hari ini, apa inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi sekolah? Tentu saja saling membantu dan berkoordinasi dalam pengembangan dan keberhasilan bersama. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat kita lakukan, baik guru, orang tua, dan kepala sekolah untuk mencapai visi tersebut? Berbagi, merangkul, dan bekerja sama semua pihak untuk menyukseskan visi yang telah dirumuskan dan dijalankan secara berkelanjutan dan menyeluruh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan Bapak, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru hebat. Kepada Ibu Proyek Praktik saya harapkan penguatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Tri yang telah memimpin diskusi kita pada hari ini. Kasih tepuk tangan yang meriah dulu buat kita semua. Baik, alhamdulillah kegiatan diskusi berjalan dengan lancar. Seperti yang disampaikan oleh Bu Tri tadi, perlu kita ketahui bersama bahwasanya visi itu adalah harapan atau cita-cita. Jadi tadi Bu Tri sudah memaparkan harapan dari beliau sebagai seorang CGP dan juga harapan atau mimpi dari sekolah, yang tentunya mimpi sekolah ini didiskusikan bersama dengan warga sekolah sehingga menjadi kesepakatan kita, dan tentunya visi yang ada di sekolah kita itu tidak hanya sebatas slogan saja, tetapi visi tersebut memang benar-benar diwujudkan. Dan pada kegiatan diskusi pada hari ini saya tadi mengamati bahwasanya visi tersebut memang sudah dilaksanakan gitu ya, diwujudkan melalui beberapa kegiatan yang telah dilakukan. Ini tidak lain tidak bukan berkat kepala sekolah yang hebat dan juga didukung oleh Bapak Ibu guru yang hebat di SD 114 ini. Mudah-mudahan ke depan SD 114 ini bisa semakin maju lagi Pak, sehingga bisa terkenal baik di provinsi maupun di nasional bahkan internasional. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan di sini. Jadi pada kegiatan hari ini kami dari program pendidikan guru penggerak memang sengaja Bapak Ibu CGP-nya itu dilatih bagaimana caranya melakukan kegiatan diskusi. Ya Bapak Ibu ya, tanpa adanya latihan tentu kita tidak terbiasa nantinya untuk memimpin diskusi. Betul ya Bapak Ibu? Betul ya Bapak Ibu ya? Ya, aku bawa bahasa aslinya ini, mohon maaf. Nah, begitu muddah-mudahan nanti Bu Tri diharapkan bisa memimpin diskusi
diskusi di beberapa kegiatan di sekolah kita, barangkali di Kombel begitu, ataupun nanti barangkali ketika ibu sudah selesai pendidikan guru penggeraknya bisa diundang di suatu sekolah menjadi narasumber, ibu sudah terbiasa seperti itu. Jadi perlu juga saya sampaikan Bapak Ibu bahwasanya dalam pendidikan guru penggerak ini tidak ada yang susah. Jadi saya sangat berharap sekali nanti apabila ada pembukaan, yuk mari kita sambut program pemerintah ini, insya Allah baik buat peningkatan kompetensi kita ke depannya begitu. Kita tidak semata-mata ketika mengikuti itu tuh hanya terobsesi karena menginginkan menjadi kepala sekolah dan pengawas, tetapi di sini ada peran kita sebagai seorang guru, itu ada tugas yang harus kita tunaikan, yaitu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, mengupdate pengetahuan-pengetahuan yang terbaru, karena bahwasanya perkembangan ilmu dan teknologi itu terus berkembang Bapak Ibu. Kita tidak bisa hanya diam diri berpangku tangan pada hal yang lama gitu ya. Kita harus mengikuti karena anak-anak kita juga terus mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau zaman kita dulu sekolah nggak ada HP ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang anak kita yang belum sekolah aja sudah canggih main HP. Nah, maka dari itu kita sebagai guru di sini kita juga jangan sampai ketinggalan dengan anak-anak kita begitu. Kita harus meningkatkan kemampuan kita. Mungkin itu saja Bu Tri penguatan dari saya untuk kegiatan diskusi hari ini sudah berjalan dengan baik, sudah pas sesuai dengan alurnya. Sekolah ini memang sangat luar biasa. Demikian Bapak Ibu, diskusi kita pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Apabila ada hal-hal lain seperti yang disampaikan oleh Bu Ayu tadi, itu bisa didiskusikan lebih lanjut nanti bersama Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Seandainya ada hal-hal yang perlu direvisi, karena dalam penentuan visi ini tidak bisa dalam waktu yang singkat, begitu ya Bapak ya. Itu butuh pemikiran yang matang, ditimbang kanan kiri, karena harus disesuaikan dengan lingkungan sekolah kita, kemudian tujuan pendidikan kita yang saat ini orientasinya kepada pendidikan karakter, profil pelajar Pancasila. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya berikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu pengajar praktik, Ibu Eni, yang sudah memimpin kita diskusi pada hari ini, dan juga Ibu Fitri sebagai calon guru penggerak. Semoga sukses sampai akhirnya. Dan sebelum kita mungkin foto-foto dulu Ibu ya. Pada Ibu, ya silakan kita ke depan. Makan, silakan Bu. Ayo. Oh iya, maaf Pak, bin ada penguatan dari Bapak Kepala Sekolah dulu sebelum kita tutup. Pada Bapak kami persilakan, dan Ibu silakan dicicipi hidangannya. Nah, cukup ya. Baik, terima kasih. Saya menyimak Bapak dan Ibu bagaimana berproses berdiskusi bersama-sama yang dipimpin oleh salah seorang CGP kita, Bu Fitri ya. Nah, diskusinya bisa jalan, bisa lancar ya. Namun apa yang disampaikan oleh Ibu Fitri, yaitu ya pengajar praktik tadi diri ini, bahwa untuk di sekolah Ibu Ayu jadi sudah menyampaikan, tetapi lebih mengerucut lagi, lebih spesifik lagi, di sekolah itu visi dan misi sekolah kita itu minimal 1 tahun sekali itu kita tinjau kembali. Apa sudah cocok lagi kita pakai tahun ini, sudah pas tidak kita memakaikan visi itu. Kalau tidak, baru kita kembali membuat. Nah, tetapi
di sekolah kita, termasuk mungkin orang lain mungkin tidak. Tapi mungkin di sekolah kita mungkin sudah 2 tahun, 3 tahun, tidak berubah, hanya mulai dari visi itu saja. Tetapi kalau sekarang ini Bapak dan Ibu sudah paham, apalagi sudah ada calon guru penggerak yang akan menjadi guru penggerak, ya, jadi role model, kemudian dari pemimpin pembelajaran, sudah bisa. Saya lihat tadi Ibu Putri memaparkan visi dan misinya. Nah, ini harapan saya ada profil Pancasilanya, ya sudah perlu diketahui, ya, di PP Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang P5 itu adalah P5 itu merupakan sebuah kegiatan kurikuler, tidak hanya prodi, tetapi ada juga karakter. Ya, tidak kita kadang-kadang asosiasi kita bikin-bikin produk semua, tetapi itu. Tetapi harapan saya semua yang sudah disampaikan, ya, mudah-mudahan berasur-asur bisa kita implementasikan buat sekolah kita, ya. Untuk guru penggerak yang utama itu adalah pemimpin pembelajaran. Mau jadi kepala sekolah, mau jadi pengawas, terserahlah, apapun namanya, itu adalah bonus. Ya, itu bukan tujuan utama di dalam guru penggerak, itu adalah bonus. Sudah ada, yang jelas SIM, kita sudah punya SIM untuk itu aja. Ya, sudah punya SIM, tergantung dengan kita bagaimana kita menyikapinya. Jadi sekali lagi pada hari ini saya lihat sudah luar biasa, ya, saya lihat bagaimana, ya, lalap padek kulun di 114 daripada mahasiswa UT saya tengokkan itu. Jadi ini sudah luar biasa, ya, karena saya sering kegiatan-kegiatan di kecamatan-kecamatan buat guru, kadang-kadang pasif, ya, hanya pasif yang berada di depan, tetapi kita walaupun sedikit masih bisa jalan, masih bisa menyampaikan, ya, apa yang diharapkan sesuai dengan tema atau topiknya pada hari ini. Sekali lagi kepada Ibu Putri, kemudian Ibu Putri yang sudah menyajikan, mudah-mudahan ya bisa berhasil dan sukses. Ini sudah proses, ya, mungkin proses, mudah-mudahan sampai akhir nanti bisa selesai tanpa ada halangan sedikit apapun. Sekali lagi saya juga terima kasih buat Bapak dan Ibu guru yang ada di depan saya yang sudah begitu antusias mengikutinya, tidak dibuat-buat, tidak ada sandiwara, karena saya dengar tidak ada pesan ini pesan itu. Saya juga Bapak harus begini, saya juga tidak diperintah itu, tadi spontan kan itu, Bapak harus begini tidak. Jadi kadang-kadang itu ada yang sengaja direkayasa sandiwara hanya tampil bagus, tetapi ini spontan itu yang bagus. Tidak apa, spontan aja, ya, bagus kan buat kita semua. Tetapi sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu, ya, terutama yang Ibu Rawas, ya, walaupun tuannya belum juga boros, ya. Jadi terima kasih, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan penguatan pada diskusi kita pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara minta maaf kalau ada kesalahan, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mungkin sebelum kita, silakan Bu dicicipi dulu sebelum kita